Kurnia dari SMA Negeri 3 Batu. Pada saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Materi yang saya ambil pada saat ini adalah senyawa hidrokarbon dengan tata nama alkana dan sifat fisika serta sifat kimia alkana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, salam sehat semuanya ya. Ya. Saya absen dulu untuk pagi ini sebelum memulai pembelajaran. Sebentar ya, saya absen. Untuk Bintang ada, kemudian Erlina ada, kemudian Naila ada, Rahma ada, Ade, Alfi Hamdan, Arzidan, Ayuhana, Chelsea, Elang ada, kemudian Firda, Imro'atul, Isna Sofia, Jovita, Mareta, sama Setiani. Baik anak-anak, alhamdulillah ke-16 siswa hari ini hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, kita berdoa dulu menurut agama kalian. Oke, Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Alfi. Sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alfi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, agar tubuh kalian bisa rileks karena masih tadi ada pembelajaran sebelumnya, dan untuk memperingati 17 Agustus ya, HUT Kemerdekaan RI, kita laksanakan relaksasi dengan kata siap ya, dan terakhir nanti siap hormat gitu ya. Oke, baik, sekarang gerakan tangan kalian ke huruf S. Begini, S, huruf S. Yang satu tangannya di belakang punggung dengan arah berlawanan. S. Kemudian I ke atas. I ke atas, A ke bawah. Dan yang terakhir, kita HUT Kemerdekaan RI, siap semuanya. Ya, yang semangat. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Baik, sebelum ini materi kemarin, hari ini saya kan kemarin sudah share di Google Classroom ya, untuk tentang bahan ajar sama LKPD untuk pembelajaran hari ini tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tentang tata nama alkana dan sifat-sifatnya. Ya, apa sudah dicek? Sudah, Bu. Sudah. Apa ada yang sudah print atau mencetaknya? Nah, ada beberapa ya sudah mencetak, baik ya, yang seperti ini. Tuh ada Erlina, Adi sudah kelihatan. Yang lainnya mungkin bisa ditulis di buku ya, Nak ya. Yang mungkin tidak ada printer bisa ditulis di buku, tidak apa-apa. Untuk materi yang minggu kemarin, kalau nggak salah itu saya sudah membahas tentang kekhasan atom karbon. Ya, ada yang tahu berapakah nomor atomnya? Nomor atomnya C, mungkin sama elektron valensi, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, ayo Hana, apa? Nomor atomnya 6, jadi elektron valensianya 4. Oh ya, 4. Dari mana elektron valensinya kok dapat 4? Karena konfigurasinya 2 dan 6. 2 sama 4 ya. 6. Ya, 2 sama 4. Makanya jadi konfigurasinya itu tadi 4. Baik, anak-anak, ternyata kalian sudah sedikit mengingat tentang karbon ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini saya izin share screen materi yang sekarang. Ada di situ media pembelajaran senyawa hidrokarbon yang alkana. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan
pencapaian kompetensi yang indikator pencapaian kompetensi yang harapannya bisa kalian pahami semua. Sehingga nanti ini KD-nya menganalisis struktur sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, nanti harapannya pada pembelajaran kali ini kalian bisa memahami rumus umum alkana berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Kemudian menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Kemudian yang berikutnya yang ketiga menyusun nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC-nya ya. Terus kemudian menganalisis keteraturan senyawa sifat fisik yaitu titik lele dan titik didih senyawa alkana, alkena dan alkuna. Saya beritahukan bahwa penilaian kalian masih tetap 3 yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Oke, untuk memahami materi kita kali ini, mohon disimak dulu video pembelajaran dari saya. Di sini saya sudah ada 2 kaleng gas, sama-sama dengan berat isi 220 gram. Tidak termasuk berat kalengnya ya. Ini 220 gram itu berat isinya aja. Timbang aja, nanti berat dari kaleng ini akan dikurangi berat kaleng yang sudah terpakai selama 1 menit. Jadi kita akan tahu dalam 1 menit pemakaian menghabiskan berapa gram gas. Oke, langsung aja kita timbang kaleng yang hitam. Jadi berat awal kaleng ini 231 gram. Oke, langsung aja kita nyalakan apinya selama 1 menit. Kenapa saya ukurnya dari segi waktu per menit? Karena kalau diukur dari berapa kali kita bisa pakai untuk memasak, hasilnya akan dipengaruhi dari apa yang kita masak, jumlah dan ketebalan alat. Misalnya, untuk memasak mie dan nasi diperlukan waktu yang berbeda. Jadi saya hitung berdasarkan berat gas yang dipakai dalam 1 menit supaya lebih tepat untuk hitungnya. Ya seperti itu. Ya, itu untuk video pembelajaran. Mungkin adakah yang mempunyai gas di rumah kalian? Ayo, apa maksudnya saya tampilkan? Ada. Oh, siapa? Bintang. Ada, ya. sebentar ya. Bu. Oh, ada. Bentar, Ade Bu, juga saya punya. Ya, silakan diambil dulu, Nak. Ya, ini gas melon di rumahnya Ibu ya, di dapur kalian. Terus kalau saya ini ada yang seperti ini, yang tadi. Ade sudah kembali. Oke, Ade, kebetulan Ade sama Bintang. Oh, ternyata beda ya? Punyanya Ade apa itu warnanya? Oh, Ade kalau nggak salah bentuknya sama kayak tadi. Iya. Iya, coba kalian lihat sekarang komposisinya. Kalian baca komposisinya di situ. Ada tulisan apa? Butani. Butane, ya butan ya. Ini di Ya. sini saya juga ada. Butan gas. Ya kan? Nah, itu. Oke, saya lanjutkan untuk yang tadi, untuk yang saya searching kembali. Kalau tadi yang di sini itu kan tadi kan ada gambarnya butan ya. Udah terlihat sekali bahwa ternyata gas butana itu ya digunakan untuk bahan bakarnya kompor portable yang sini ya, komposisinya. Ya kan? Berarti kan butana digunakan untuk gas. Dari gambar yang di sini, kalian mengamati di situ kira-kira ada apa aja, Nak? Saya Apa? Saya melihat ada gas kompor portable beserta gasnya, Bu. Ya, oke, Arsidan ya tadi ya suaranya ya. Ada kompor tadi sama gasnya. Nah, tadi bahwa gasnya tadi bahannya apa, Arsidan, yang disebutkan sama Bintang tadi? Di kemasannya ada butana, Bu. Oke, butana ya. Nah, di sini saya ada artikel, ada tulisannya pentana sama etana. Mungkin apa kalian terlihat di sini ada pentana sama etana. Kelihatan yang saya garis bawahi? Kelihatan, Bu. Di sini juga ada butana di sini. Terus di sini ada propana. Jadi ada etana, propana, butana, pentana.
ya kan? Terus ada rumusnya di sebelah. Ini sebelahnya ada rumus. Jumlah atom C. Kalau atom C-nya 1, ya, itu namanya apa ini? Metana. Terlihat ya? Kelihatan? 1 metana. Kelihatan. Terus ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan sebutkan. Ayo, 1 metana. Terus apa lagi? 2 etana, Ya, 3 terus propana, 4 butana, 4 butana, 5 Ya. pentana, 6 6 heksana, 7 Terus? 7 heptana, heptana, 8 8 oktana, oktana, 9 nonana, 10 dekana. Oke, ini berarti nama-nama ini nanti dasarnya kalian untuk membuat tata nama strukturnya alkana. Nah, kalau yang misalkan C-nya 11 gimana? Ada undekana, ini duodekana, tridekana, ini ya. Ini sudah saya tuliskan di sini, ya. Tata nama senyawanya itu bagaimana? Nah, di sini tata nama senyawa itu ada 2. Yang pertama adalah rantai lurus. Ini lurus maksudnya, ini lurus. Tidak ada cabang sekali. Tidak ada cabang sama sekali. Loh, perhatikan sini. Lurus kan? Ya kan? Nah, nanti di LKPD kalian ada yang seperti ini. Kalian berarti nanti bisa mengisikan di sini apa, di sini apa. Ya, diisi ya. Nah, terus nanti kalau misalkan ini C-nya ada 3. 1, berarti ini kamu lihat C-nya. Ini 1, 2, 3. Berarti dia memiliki 3 atom C. Nah, 3 atom C namanya adalah N. N ini apa? N itu kepanjangannya dari, saya tulis sini, normal. Ya, berarti artinya normal, dia tidak bercabang sama sekali. Ya. Nah, kemudian yang belakangnya propana didapatkan dari mana? Propana ini kamu dapatkan dari, karena ini tadi jumlahnya 3, berarti kamu lihat di tabel yang atas tadi. Kalau yang atas tadi, oke sebentar ya, yang atas ini, oke bentar ini saya cek. Nah, ini kan ada itu 3, ya kan? Kalau yang di sini itu C-nya ada 3, ini kan 3 C-nya. Nih, C-nya 3. Berarti dia namanya adalah propana. Nah, bagaimana sekarang untuk rantai yang bercabang? Ya kan? Rantai yang bercabang, tata namanya itu nanti ada sedikit berbeda. Karena di sini ada yang disebut alkil. Perhatikan sekarang. Untuk tata nama alkana bercabang yang pertama, kalian harus mencari rantai induk. Ini, rantai induk. Rantai induk, ya kan, itu adalah ini rantai yang paling panjang. Nah, itu disebut dengan rantai induk. Nah, sekarang kamu lihat panjangnya ini yang mana? Ini kan utama, ini 1 sampai ke sana. Makanya dia dikasih tulis. Nah, ini terus kemudian dikasih nomor. Nomornya gimana? Nomornya itu dilihat dari alkil. Ini disebut alkil. Yang ini ya. Ini disebut dengan alkil. Alkil atau cabang. Ya. Nah, terus nanti yang paling dekat dengan alkil, yaitu adalah di sini ada CH3 sama CH3, itu berarti yang nomornya lebih dulu. Berarti saya menuliskannya dari kiri, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa enggak dari kanan? Karena nanti kalau dari kanan berarti begini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nanti dari kanan, berarti nanti saya ketemu cabangnya di nomor 3. Padahal kalau dari sini, dari kiri, itu adalah di nomor 2. Berarti yang lebih dekat dengan cabang, itu yang dikasih nomor lebih dulu. Itu ya. Berarti di sini, nanti namanya adalah metil, ini akan metil. Ada 2. Nah, karena ini ada 2, ini kurang ini 2 dimetil pentana. Ini mohon maaf ya. Ini yang benar 2, cabangnya ada 3. Dimetil terus pentana. Nah, kenapa harus ada di?
Karena kalau untuk di, karena cabangnya ada 2 metilnya, yaitu di nomor 3 sama nomor 2 sama nomor 3, berarti dituliskan di. Kalau misalkan nanti cabangnya ada 3 yang sama, berarti metilnya ada 3, berarti ditulis dengan tri. Ya. Nah, ini untuk rantai yang bercabang. Baik, nanti kalian bisa mempelajari ini di kegiatan 1 pada LKPD kalian. Ya. Nanti di LKPD kalian akan disuruh untuk menuliskan bagaimanakah berilah langkah-langkah ini, langkah-langkah penulisan tata nama senyawa yang bercabang. Kemudian sekalian disuruh untuk memberikan contoh ya sesuai dengan kreasi kalian. Itu ya contohnya. Terus yang berikutnya menuliskan nama dan struktur alkana. Rumus dan struktur alkana itu ada di kegiatan 2. Ya. Nah, seperti apa ini tadi strukturnya? Strukturnya itu nanti kalian bisa menuliskan di bawah. Oh, strukturnya seperti ini. Ya. Berarti ini nanti gimana namanya kamu isi. Diskusikan dengan kelompok kalian. Ini juga kalian isi. Nanti akan kita bahas di akhir diskusi. Ya. Terus itu di kegiatan 2, kemudian untuk yang kegiatan 3, perhatikan. Kegiatan 3 nanti kalian akan mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia alkana. Baik, sekarang saya bagi kelompok ya, dalam satu kelas saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, nanti kalian akan berdiskusi melalui grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Untuk yang pertama, kelompok 1 Alfi, Bintang, Jovita, Naila sama Ayuhana. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Ade, Rahma, Setiani, Firda sama Isna. Ya. Terus yang ketiga ada Arzidan, Elang, Erlina, Chelsea sama Revi. Ya. Oke, sama Mareta ya. Oke. Silakan sekarang kalian ke grup WhatsApp kalian masing-masing dan berdiskusi di sana. Yang ini kelompok 1 sudah mulai. Itu ada pertanyaan dari Elang. Elang mengerjakan dari yang sifat ya. Nah, betul. Itu reaksi kimia ya. Oke, kelompok 3 saya amati sudah bisa menuliskan strukturnya. Berarti sekarang bisa dilanjut ke kegiatan 3 ya. Kelompok 1 bisa dibantu menuliskan struktur. Kemudian bisa ke sifat. Oke, untuk yang kelompok 2 saya amati sifatnya. Oke, strukturnya sudah, sifatnya belum. Kelompok 2. Untuk yang sifat masih banyak yang gitu. Itu kamu bisa cek sifat-sifat fisika, itu ada titik didih sama titik leleh, itu di bahan ajar ya nak ya. Jadi di bahan ajar ada suhu-suhunya. Silakan kalian amati. Kalau misalkan propana berapa, butana berapa, gitu. Nah, kelompok 3 juga sisa tinggal kesimpulan. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah selesai ya. Ya, oke Bintang. Ya, Bintang Ayuhana, oke, sudah selesai kelompok 1. Kita tunggu hasil dari kelompok 2, saya amati. Oh ya, kesimpulannya kelompok 2 juga sudah. Terus sekarang tinggal ini Erlina, kesimpulannya juga sudah. Oke, jadi untuk kelompok kelompok 1, 2, dan 3 hampir semuanya sudah menyelesaikan. Baik, mungkin untuk presentasi dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 mungkin ada yang mewakili. Siapa yang mau berpresentasi? Kelompok 1? Ya Bu, saya.
Oke, Bintang. Ya, presentasi silakan share screen. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin bisa di zoom Bintang, biar yang lainnya bisa melihat. Yang Ya. ini dulu ya Bu, tata nama Alkana ini dulu. Mulai dari lantai lurus ini ya. Yang lantai lurus yang gimana? Itu jumlah C-nya ada berapa? Ini ada berapa ini? Ini 4 ya? Ini 4. Yang Ya. kedua, Terus yang ini? yang ketiga 5. Yang ini apa? N? Itu apa itu? N N propana. butana. Ya. Oke. Berarti Oh, iya. tadi kalau untuk jika jumlah atom C-nya 4 namanya butana. Oke, yang Butana. berikutnya. Yang di bawah. Ini berapa Yang ini? di bawahnya memiliki 5 atom C. Ya, 5. 5 itu dapat dari mana? Mungkin Bintang bisa menerangkan. Kok bisa 5? Coba kalian tuliskan kalian sudah bisa menuliskan ya. Di papan minggu kemarin saya sudah mengajari kalian untuk keterampilan menuliskan di papannya Zoom, di whiteboard. Ya, silakan Bintang, coba kamu tuliskan mana nomor berapa aja itu. Ini 1, Terus? 2, Ya, kemudian? 3, 4, Ya, ini 3. 5. 4, terus yang ini 5. Oke, jumlahnya jadinya 5. Ini apa Jadinya namanya? 5. Ya, namanya apa yang ini? N propana. Propana. Bu, izin 5 kok bertanya. propana ya? Apa? Ada mungkin kelompok lain? Kelompok 2 sama kelompok 3? Apa jawabannya propana? Bu, itu kalau 5 bukannya Kalau 5 apa berarti? pentana ya, Bu? Pentana. Pentana Oh ya? iya, N pentana. Nah, berarti N pentana. Ya, untuk yang kelompok 1 yang ini sudah benar, tapi untuk yang ini ya, yang ini mungkin agak diperbaiki. Ya. Ya. Yang di situ berarti apa tadi? N apa R? N pentana. Pentana. Oke, terima kasih dari Erlina. Erlina aktif sekali diskusinya. Oke, mungkin yang berikutnya. Oke, ini untuk yang Oke, ada pertanyaan lagi. Itu jawaban dari kelompok 1. Coba saya cek ke bawah. Itu untuk kegiatan 1. Sampai cek ke bawah Bintang. Sudah mengerjakan semua? Sudah. Oh ya, udah mengerjakan. Lanjut sampai ke bawah. Oke. Oke, kelompok 1 sudah hebat. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Tadi untuk koreksinya berarti di sini ya. Ya, Di di nomor sini. 4. Sama yang di sini ya. Mungkin nanti dibetulkan ya. Oke, Ya. berarti karena masih ada koreksi sedikit ya. Saya kasih ini bintang 4 ya. Bintang kayak namamu Bintang. Bintangnya 4 ya. Oke, terima Ya. kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sudah berani presentasi. Terus sekarang untuk kelompok 2. Mau share screen. Dibantu Naila share screen ya, Bu. Oke, silakan Naila share screen. Untuk yang presentasi berarti siapa? Saya, Bu. Ade. Ade. Berarti Ade yang presentasi, Naila yang share screen. Oke, dua-duanya nanti saya dapat tambahkan nilai. Sudah pinter ya. Oke, kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 seperti itu. Ya, silakan Ade, namanya apa? Kelompok lain mohon mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sana kami disuruh menentukan nama dan senyawa yang ada di situ. Nah, yang nomor A, saya sama kelompok-kelompok saya menulisnya 2 metil butana, yang B 2,3 metil butana, yang C 1, 4 metil pentana, dan yang D 3 etil 2 metil. Ya. Yang B gimana? Yang B itu bukannya 2,3 dimetil lah, Bu.
Berarti kurang Kurang apa di, tadi? kurang di. Ulang penamaan. Jangan lupa yang sudah betul nomornya dari kiri apa dari kanan? Dari Dari kiri. kiri. Baik, terima kasih koreksinya. Kemudian yang C. Rantai utama kira-kira yang mana ya, Nak ya? Rantai utama. Ini kan begini ya rantai utama. Terus dari sini kemana? Turun ke bawah apa enggak? Nah, ini turun ke bawah. Iya, kenapa? Karena ini masih bisa dibentangkan. Jadi alkilnya dia yang di mana? Kalau kelompok lain jawabanmu apa, Nak? Kelompok lain jawabannya? Apakah Dari sama? Ya, apa? Dari kelompok kami 2 metil heksana, Bu. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Terus 5. Sama yang ini 6. Ya, 6 berarti dia menunjukkan heksana. Ini ya, 6 ya, heksana. Terus cabangnya ada di nomor 2. Oke, berarti untuk kelompok 2 mungkin ini koreksi dari teman-teman kalian ya. Oke, untuk yang nomor berapa ini, yang D sudah betul ya. Jadi yang di sini yang D-nya sudah benar, yang kesalahannya di B sama yang C. Berarti saya kasih, karena dia yang salah, saya kasih tanda cinta 4 ya. Oke, itu ya koreksi untuk kelompok 2. Karena ini ada kelompok 2, ada beberapa yang salah. Saya kasih tanda cinta 3 dulu ya, enggak apa-apa ya. Terima kasih untuk diskusi kalian ya. Ada ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan. Kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sifat alkana. Yang pertama ada sifat fisik alkana, yaitu alkana itu tidak dapat larut dalam air karena bersifat nonpolar. Terus pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan lebih dari C18 berwujud padat. Semakin besar massa molekul relatif alkana, titik didih dan titik lelehnya makin tinggi dalam jumlah atom yang sama. Makin banyak cabang, makin rendah titik didihnya. Mungkin itu jawaban dari kelompok berapa? 3 tadi ya. Mungkin apa namanya, ada yang menanggapi? Berarti untuk kelompok 3 sudah betul semua. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Saya ada sedikit kuis 1 aja. Coba saya kalian tuliskan 2,2 metil yang bisa menuliskan ke sini. 3. Saya kasih apa? Heksana. Saya kasih nilai. Cepet-cepetan. Kalian semua bisa menuliskan di sini. Saya Bu. Wes gini. Ayo sekarang saya bagi papannya menjadi menjadi 3 ya. Oke. Ya, mungkin yang di sini silakan bareng-bareng, nanti yang benar, yang cepet-cepetan dulu silakan. Nanti saya kasih apa? Reward. Ayo silakan. Semua bisa menuliskan. Kalau nggak bisa dipatahkan ke bawah aja, nggak apa-apa yang ini. Yang bintang turun ke bawah. Kan itu masih panjang ya. Turun ke bawah nggak apa-apa. Sofi, terus gimana? Sofi ke bawah nggak apa-apa Sofi. Kalau nggak cukup. Bintang ini berarti 1, 2 sampai sini. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Sofi mungkin, bentar, saya cek dulu punya bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksana, betul ya 6 ya. Saya cek sekarang hanya. Nah, ini sudah betul, metilnya di sini sama di atas.
etilnya di sini. Cuman kurang dikit ini bintang. Ini loh. Ini harusnya berapa hanya? Ini harusnya 2 ya. 2. Oh iya, itu harusnya 2. Ya bintang ya. Erlina yang ini berarti sama ya kayak bintang ya jawabannya Erlina. Baik anak-anak, ternyata ini kalian sudah bisa ini menuliskan strukturnya. Ini tinggal dikit aja. Tadi berarti biasanya kekurangannya di sini. Kekurangannya itu di jumlah H ya. Mungkin nanti bisa diteliti lagi ya jumlahannya. Terima kasih kalian sudah bisa. Mungkin ada yang menyimpulkan, bisa menyimpulkan hari ini apa? Hari ini kita belajar tentang alkana yang rumusnya Cn H2n plus 2 plus di mana nama alkana dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ya. Ya, oke, mungkin itu sudah membaca banajir. Ya, mungkin ada yang bisa melanjutkan lagi kesimpulannya apa lagi? Ada tambahan? Ya, Naila ya. Apa? Disukat alkana. Bahwa semakin besar MR atau massa molekul relatif, maka titik didih dan titik leleh akan semakin tinggi. Sedangkan semakin banyak cabang atau alkil, maka titik didih dan titik leleh semakin rendah. Oke, baik. Mungkin itu ya, saya tegaskan kembali lagi bahwa pada hari ini tadi kalian sudah bisa belajar mengenai tata nama alkana. Mungkin tadi ada sedikit-sedikit koreksi, nanti bisa kalian pelajari lagi ya, bahwa alkana itu nanti ada yang rantainya lurus sama rantai bercabang. Ya, kemudian untuk sifatnya itu ada sifat fisika sama sifat kimia. Dimana kalau sifat fisikanya itu semakin tinggi MR berarti atau massa molekul relatif berarti titik didihnya semakin tinggi dan titik lelehnya. Kalau misalkan semakin banyak cabang, titik didih sama titik lelehnya semakin rendah. Oke anak-anak, baik, terima kasih. Kemudian untuk yang sekarang mohon kalian kerjakan dulu kuis sebentar aja ya. Ya, cuma sedikit ada soal itu. Ya, silakan. Di situ ada soal tata nama. Saya tunggu. Sudah bisa mengakses semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke, silakan. Tulis nama lengkap kalian sama kelasnya. Di situ ada soalnya. Sudah, Bu. Sudah semua? Ya, kelihatan share screen saya. Ini untuk hasil pekerjaan kalian. Ya, ini semua siswa sudah mengerjakan ya, berarti ya udah pada benar semua nilainya, kayaknya kalian sudah pada bisa ya. Nah, itu tadi nilainya sudah pada dapat berapa tadi? Dapat 100 semua ya. Oke, terima kasih anak-anak, kalian berarti sudah bisa memahami untuk yang materi alkana pada pagi hari ini. Baik, untuk pertemuan minggu depan saya akan membahas tentang alkana juga, tapi di bagian kegunaan sama reaksi dan isomer ya di pertemuan minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Adakah lagi pertanyaan? Sudah paham semuanya? Ya, baik, terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan kita hari ini nanti bermanfaat. Jangan lupa yang di Google Classroom-nya dicek. Nanti kalau ada tugas silakan diupload di situ. Ya, nilai kalian yang tadi sudah ada kuis saya masukkan di nilai kognitifnya. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini mungkin Alfi bisa menutupnya. Silakan berdoa. Alfi, silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas atensinya hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.